Suami istri bermesraan, kemudian bercerita kepada orang lain. Itu kebodohan dan dosa besar, bukan main-main. Dosa, kedunguan. Sampai digambarkan oleh Nabi seperti syaiton dan syaitonah. Itu seperti syaiton dan syaitonah bertemu di tengah jalan, disebut di Qori'atit Thoriq, itu tengah jalan, kemudian berhubungan. Seperti setan perempuan, setan laki-laki berhubungan di tengah jalan. Begitu rendahnya gambaran dari Nabi, seorang suami istri berhubungan, bermesraan, diceritakan ke orang. Ini dungu, super dungu. Haram hukumnya. Karena bohong. Kalau seorang laki-laki menyifati, berarti kan menceritakan tentang gambaran dia. Bahkan hayalan orang bisa lebih dahsyat lagi. Orang yang mendengarkan berhayal. Sehingga ada satu riwayat dalam satu hadis disebutkan, kama qala Nabi, min asyarrin nasi, paling jeleknya orang, manzilatan, tempat duduknya, yaumal kiamat, di hari kiamat, itu siapa? Rajulun yufdi ila imraatihi, suami yang bermesraan dengan istrinya, wa tufdi ilaihi, dan istrinya juga mesraan, maksudnya lagi hubungan. Nah, fayan suruh sirroha, kemudian laki-laki menyebarkan beritanya. Ya, bargain itu loh yang paling rendah orangnya. Spesial itu antara anda dengan istri, spesial dan dungu, apalagi diceritakan ke teman laki-lakinya. Itu bisa menjadikan teman lakinya tamak merindukan istrinya. Dia kan bodoh banget dia. Laki-laki hubungan dengan istri, ceritakan buat teman laki-laki, aku dengan istri gini, bodoh sekali. Suaminya lu langsung bayangkan istrinya dan apa yang dilakukan istrinya dengan ceritanya itu. Dan pasti itu orang sakit mental alias gila. Itu sir rahasia antara dirimu dengan kekasih orang yang dicintai. Dan kadang cintanya tidak harus selalu baik, menunjukkan kelemahan pasangannya. Tambah lagi tuh, wah suamiku gini. Oh, tambah menggoda. Apalagi perempuan cerita pada laki-laki tentang suamiku tidak laki-laki, suami ini tambah, ini goda yang diajak cerita. Bisa dengan aku saja, kayak buka pintu zina. Memang dulu betul. Makanya gambaran dalam hati syaitanah dan syaiton. Setan laki, setan perempuan ketemu di jalan melakukan zina. Ya kayak gitu modelnya. Orang yang berhubungan di tengah malam di rumahnya, besok harinya cerita kepada orang lain. Haram. Kedunguan, bodoh. Kepada temannya perlu rahasia spesial. Nah, jika menceritakan saja tidak boleh, maka melakukan sesuatu tersebut yang sekiranya bakal dirasa oleh orang di kiri kanan nggak boleh. Makanya tolong, privasi penting dalam itu. Jangan sampai, mohon maaf, anak anda mendengar di saat anda berhubungan atau apa, karena ini harus menjaga, betul, waspada. Apalagi tempat terbuka kelihatan oleh anak, na'udzubillah, ini nggak boleh. Bercerita saja tidak boleh, apalagi sampai terlihat. Pastikan tempatnya aman dan seterusnya. Dijaga, ini demi kebaikan. Kalau sudah pendidikan dari Islam, demi kebaikan. Kalau kita cermati lebih jauh, memang kotor itu. Coba bayangin kalau anda dengar cerita orang, aku melakukan ini, anda tidak mungkin di kuping otak anda jalan, oh gitu ya. Bahkan mungkin khayalan anda lebih dahsyat lagi, karena ceritanya ditambah lagi dahsyatnya. Kan mungkin kalau orang bercerita pengen nambah-nambahkan, laki-laki yang nampakkan perkasaannya, yang perempuan pengen nampakkan kemolekannya, tambah ceritanya tambah-tambahkan. Yang dengar khayalannya dahsyat, wah tambah kacau. Haram, dosa, dan kerendahan, sampai dikatakan paling jeleknya manzilah, kedudukan di akhirat nanti, yaumal kiamati. Semoga Allah menjaga lesan kita, kehormatan kita, kemuliaan kita, bahagia di rumah tangga kita tanpa harus cerita ke siapapun. Allah alam bisawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.